pelajaran yang membosankan, yang sulit, bla bla bla. Betul. Nah, kalau nanti itu kita sebagai dosen memberikan bekal pada mahasiswa, ternyata ilmu yang dipakai itu, yang diperoleh bekalnya tidak cukup, apakah nanti tidak berdampak pada generasi berikutnya? Itu yang pertama, Bapak. Nanti Bapak mungkin bisa memberikan sebagai wacana-wacana seperti itu. Dan yang kedua, saya tadi sempat diskusi dengan dosen yang lain bahwa Pak, Bu, Ibu paham enggak dengan nanti ketika kita implementasikan di dalam RPS itu bahasa apa yang kita sampaikan? Contoh, Pak, Bapak, saya kebetulan juga mengampu mata kuliah evaluasi. Evaluasi proses dan hasil pembelajaran matematika. Di sana terus terang mereka atau mahasiswa itu masih buta. Apa sih itu yang namanya evaluasi? Ya kan? Artinya bahwa di sini seorang dosen dituntut untuk memberikan definisi atau konsep yang jelas dulu sebelum mereka nanti ada action praktek begitu, Bapak. Apakah nanti ketika dimasukkan ke dalam RPS itu memungkinkan? Ya, memungkinkan sih, tapi nanti apakah tidak sedikit memaksa, Bapak? Itu yang kedua ya, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, RPS itu memang semua akhirnya itu berbasis case method ya. Tetapi mohon maaf Pak Kuncoro, saya tadi itu berpikiran bahwa acara ini, kegiatan ini nanti sekaligus sebagai workshop. Workshop bagaimana sih membuat sebuah RPS mungkin yang Bapak kuasai di ahli apa, bidang keahlian apa. Nah, kita punya gambaran, oh seperti ini nantinya, karena kita juga di deadline oleh waktu, Bapak. Begitu. Yang berikutnya tentang kita ada apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kaprodi tadi, bahwa mahasiswa itu mendapat mata kuliah pendidikan tindakan kelas. Bapak, bahwa PTK itu memang taruhlah makanan sehari-hari dari seorang guru. Karena di sana ketika mereka menghadapi masalah tentang problem dalam pembelajaran, itu diangkat sebagai bisa diangkat sebagai sebuah PTK. Nah, PTK di sini terus terang saya sampaikan bahwa mahasiswa belum terjun ke lapangan. Kalaupun terjun, mereka hanya sebatas observasi. Jadi belum ada interaksi dengan siswa, Bapak. Apakah nanti di RPS itu juga tetap dilakukan, dianggap bahwa mahasiswa itu sudah banyak berinteraksi dengan siswa, begitu, Bapak. Saya kira itu. Dan perlu saya sampaikan di Adibuana juga sudah ada semacam aplikasi pembelajaran. Kalau Bapak tadi di UMM itu adalah BM itu apa? Belajar Bela, tapi kalau di Adibuana namanya lebih keren, Pak. Namanya Firenda. Wah, itu keren. Wow, luar biasa. Bapak. Ya, begitu luar Bapak. Terima kasih. Amin, amin. Mohon pencerahannya. Ya, sama-sama Bu Nur. Baik. Bagaimana Mbak Anissa? Direspon langsung atau ada pertanyaan lagi? Inji Bapak langsung saja. Langsung ya? Oke, baik. Yang pertama, ini memang selalu kekhawatiran ya. Kekhawatiran bahwa Pak, kalau kebanyakan nanti yang membutuhkan gerak, nanti waktu untuk ngasih kuliah kurang loh Pak. Sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa satu SKS 50 menit tatap muka, satu SKS tatap muka itu sebenarnya memberi materi hanya 50 menit, itu sudah aturan. Ya, bahwa ternyata 50 menitnya itu kurang. Nah, pertanyaan saya, ini sebenarnya 2 SKS tak harus sih. Kok bisa kurang? Itu pertanyaan. Ya. Apa kontennya enggak kebanyakan? Itu pertanyaan. Nah, jadi proses MBKM yang tadi saya sampaikan ribet itu Pak, diskusi Pak, ngomongin ngalor ngidul Pak. Nah, justru itu mengapa perlu fasilitator dan mentor. Ya memang dia tidak dapat apa-apa loh Ibu Bapak kalau sampai satu SKS. Ini Ibu Bapak tahu kita manfaatkan berapa menit? 60 menit tambah 60 menit. Betul ya? Satu SKS itu adalah 50 menit tatap muka, 60 menit tugas mandiri, dan 60 menit tugas terstruktur. Ibu Bapak itu hanya berhak memanfaatkan 60 menit itu untuk diskusi. Karena itu yang tugas terstruktur.
Sedangkan tugas mandiri itu paper itu loh. Jadi itu harus ibu bapak hitung. Kalau sampai orang tua komplain dia tidak tidur, ibu bapak berarti diskusinya ngambil 120 menit instead of 60 menit. Berarti SKS-nya yang kurang. Ya. Nah, ini yang tolong dipahami betul dalam konteks beban belajar. Ya. Tapi ibu bapak perlu tahu juga, saya mohon maaf termasuk saya sebenarnya. Kita ini kadang-kadang tidak percaya bahwa mahasiswa itu bisa belajar sendiri. Jadi saya tahu kalau matematika ini Zoom aja kan repot karena nunjuk sampai nulis di whiteboard atau papan tulis toh. Ya, kalau enggak baca dewe Pak enggak ngerti belas Pak. Nah, itu saya paham lah, ya. Nah, karena itulah tadi yang saya katakan kita harus menghitung betul. Sebenarnya pertemuan dengan dosen yang bicara interaktifnya harus berapa menit minimal untuk mencapai sub CPMK itu. Dan saya percaya dosen paling tahu. Tidak ada yang tahu. Prodi pun kalau dia tidak ngajar itu, dia tidak tahu. Karena dalam rekonstruksi kurikulum itu kan harus ditentukan. Dan insya Allah kalau ini punya asosiasi prodi sejenis, asosiasi prodi pendidikan matematika Indonesia, harusnya kan kita bisa gabung-gabung sama PTN, toh Ibu Bapak, entah UNESA, entah entah yang gede-gede lah. Itu insya Allah mereka kan punya ahli-ahlinya. Sehingga SKS itu mesti pas, mesti nih, ya. Nah, tapi kalau asosiasi prodi, ya mohon maaf, kadang-kadang bangun mencoba sendiri, jarang panggil narasumber, akhirnya celakanya kalau sampai salah ngitung, ya. Itu. Tapi tadi silakan nanti kalau mau tanya lebih dalam, kalau sudah mulai coba nyusun, terutama yang untuk output workshop ini, yaitu tadi, output hibah. Apakah SKS-nya cocok apa enggak? Yang pertama. Tapi jelas Bu Nur, tidak ada eksklusif. Kalau kognitifnya harus segini apa? C5, tolong jangan kasih C4. Bisa tidak cukup itu karena kurang dalam atau karena kurang luas. Ingat ya, bahasa materi ini selalu tingkat kedalaman atau keluasan. Paham ya? Itu not negotiable. Kalau itu sampai dinegosiasikan, maka diskusinya percuma, Ibu Bapak. Nanti jambak-jambakan, rambut gundul. Loh, dasar argumentasinya itu teorinya. Nah, kok teorinya tidak punya, terus siapa? Paham ya? Mohon maaf sekali lagi saya harus tegaskan itu. Dan saya percaya Ibu Bapak yang paling tahu. Ya. Dan kalau Ibu Bapak sudah ikut kurikulum inti dari Asosiasi Prodi, sekarang kan ada nama kurikulum inti. Tapi mungkin Asosiasi Prodi bilang, SKS mata kuliah direkomendasikan misalnya, itu mestinya betul, mestinya karena tingkat nasional loh, ya. Yang kedua, proses beban SKS ini sama tadi cerita tentang bagaimana mengevaluasi proses dan evaluasi pembelajaran, dan ini pasti sudah ada, ya. Tetapi kembali lagi beban SKS-nya seberapa? Itu saya rasa saya sudah menjawab mudah-mudahan pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, saya mohon maaf Ibu kalau ternyata harapannya sampai nyusun RPS. Kalau nyusun RPS saya berharap ada yang menampilkan malah artinya dijadikan output. Saya mau lihat, nanti saya komentari. Kayak begini, yang tadi saya tampilkan sebenarnya sudah ada isinya kan semua. Yang untuk metodologi penelitian. Saya kebetulan ngajar metodologi penelitian. Ya. Nah, kemudian ada tugas 5, ada tugas 10. Kemudian sub CPMK-nya juga kelihatan. Jadi kita berlatihnya sebenarnya kalau RPS itu cukup 1 baris. Atau lebih dari 1 baris kalau sub CPMK-nya lebih dari 1 baris. Saya yakin kalau Ibu bisa nyusun 1 sub CPMK dengan baik, insya Allah pasti bisa nyusun CPMK yang lain. Entah masih ada 4 atau 5. Karena menurut saya kok 1 CPMK itu maksimum 7 sub CPMK. Jarang sing sub CPMK banyak, lebih dari 8. Saya pikir ada yang tidak beres, ya. Berarti itu kognitifnya bisa-bisa nggak terpenuhi kayak Bu Nur Fatonah katakan. Kemudian yang keempat, jadi untuk yang ketiga monggo ya Bu Erna, nanti tidak usah sungkan-sungkan kalau nanti ada teman yang sudah berupaya nulis, kemudian mau dikirimkan ke saya, WA saya boleh diberikan oleh Bu Sri kepada teman-teman. Tidak usah sungkan, kirim aja ke saya, nanti insya Allah saya akan berusaha memberi komentar sejauh kemampuan saya. Nomor 4, rekognisi. Nah, ini menarik. Pak, mahasiswa kami, Pak, kalau ke sekolah itu hanya melihat observasi bagaimana guru Pak mau mengajar. Itu tangkapan pertanyaan saya. Mohon saya dikoreksi kalau salah. Anak-anak itu hanya observasi, Pak. Nggak ada interaksi.
Jadi mereka tidak boleh ngajar di kelas, tapi ngelihat anak-anaknya, gurunya ngajari apa, terus mungkin nanti terus setelah ngajar terus dia ada diskusi dengan guru pamong, terus evaluasi apa yang tadi dilakukan mungkin loh ya, karena kan bisa sebenarnya kalau di kampus kan sudah pakai simulasi dengan pakai lab, dia ngajar dan terus penilainya dosen-dosennya kan dari gelas yang tidak tembus pandang atau gelas satu arah, betul ya? Mereka melakukan, kita ngelihat dia pura-pura etok-etok ngajar. Itu kalau simulasi. Nah, tapi saya terus terang nggak tahu kalau dia PTK di sekolah, malah dia nggak ngajar. Sekarang dia ngelihat guru pamong ngajar. Itu tangkapan saya dari pertanyaan Bu Nur Fatona. Tapi seandainya itu, Bu, ya hati-hati dalam evaluasinya, terutama evaluasi hasil belajar. Ibu nggak bisa kalau prosesnya hanya observasi, terus nanti sub CPMK-nya mampu melakukan atau mampu mengajar atau mampu menjelaskan atau mampu menerangkan atau mampu, itu harus hati-hati. Karena kata kerja di dalam sub CPMK, mungkin sudah tahu ya, teori sub CPMK itu kan harus ada A, B, C, D, tahu ya. A itu audience, itu mahasiswa. B ini behavior. Behavior ini menunjukkan kata kerjanya. Nah, C ini menunjukkan tingkat kedalaman dan keluasan materi. D ini menunjukkan teori, koridor etika yang perlu. Misalnya, mahasiswa A ya, B-nya mampu mengelola kelas. Bahasa mengelola kelas itu sangat tinggi loh, Bapak. Mengelola kelas itu tidak cuma ngajar loh. Tidak. Mengelola kelas berarti mulai dari menyusun rencana pembelajaran sampai melakukan evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses dari kelas yang dia bimbing ketika dia PTK. Cik daleme Pak, yo gak wani Pak nek ikut MK Pak. Nah, jadi saya yang mengatakan ini yang namanya authentic assessment. Kalau Ibu Bapak prosesnya tidak sedalam dan sejauh yang saya sampaikan, tidak bahasanya tidak sedalam dan tidak seluas itu, tolong instrumennya dibatasi. Jadi ini yang diserang sama asesor toh Ibu Bapak, kalau sampai proses dan yang pertama prosesnya tidak sampai situ. Kalau saya tangkap dari Bu Nur Fatona, prosesnya sampai situ. Celakanya instrumennya sampai situ. Terus yang menilai karena guru pamong sungkan sama dosen pembimbing, nilainya api-api, padahal kegiatan atau unjuk kerja itu tidak dilakukan. Wis selesai Bapak. Nanti CPMK-nya dianggap CPL-nya bagus karena CPMK-nya bagus. Unfortunately, kriteria penilaiannya tidak menggambarkan penilaian otentik dari proses pembelajaran. Itu yang mau ditangkap dengan OBE. Nah, saya hanya berdoa, insya Allah tidak terjadi di Unipah. Itu yang dicari oleh orang-orang kalau mau sertifikasi internasional, atau sekarang yang akreditasi BAN PT maupun LAM PT, nanti kan sebentar lagi pendidikan ini ada LAM-nya sendiri loh, ya Ibu Bapak, tapi kan belum jalan sekarang. Nah, itu nanti pasti kurikulumnya harus OBE. Itu tidak ada ampun ya, harus. Yang terakhir, selamat Bu Erna, selamat Ibu Dekan, selamat Bu Nur Fatona, kalau sudah punya LMS. Dan perkaya saja, ya. Jadi yang dimimpikan Mbak Anissa pasti bisa. Ya, amin. Mudah-mudahan menjawab Bu Nur Fatona. Tolong kalau ada yang kurang atau saya salah tangkap pertanyaannya, saya dikoreksi. Monggo. Sudah Pak, cukup. Ya, matur nuwun, Bu Nur. Monggo kalau masih ada. Ya. Pertanyaannya sudah sangat banyak sekali dari Bu Nur Fatona. Tadi Ya. ada 4 pertanyaan. Mungkin boleh sudah disebutkan saja. Boleh Oke, Mbak Anissa. Dia karunia. Satu lagi nggih Bapak nggih. Monggo dengan senang hati. Kan sudah dirancang sampai jam 3 ya, penutupannya jam 10. Monggo. Cuman kasihan teman-teman malah puasa ini. Ya. Ya, menarik sekali ini Pak Kunchoro. Ya, matur suwun, Mbak. Jadi memang melihat tadi LMS Bella itu luar biasa, jadi kita nanti juga bisa sampaikan ke tim mungkin bahwa isinya juga bisa lebih. Ya. Mungkin panjenengan lebih lama, Pak, yang menggunakan LMS Bella. LMS memang sudah lama.
Tetapi tadi Ibu yang ikut dalam LMS hanya 10% dari total dosen. Jadi kalau kami dosennya 400 Ibu, yang LMS itu hanya 40. Kan itu kami terima kasih kepada Om Covid ya. Om Covid baik ya. Saya jadi rektor. Ini iya saya jadi rektor tahun ke-9 ini Bu. Ya, itu mendorong dosen. Ini bukan dorong mahasiswa, Bapak, dorong dosen sampai tak jungkrakno itu ora iso. Ya, untuk mau LMS. Ya, tetapi dengan Om Covid kepeksa. Kepeksa, iya. Karena betul. Jadi sebenarnya kami ya jatuh bangun Ibu untuk menggerakkan LMS ini. Alhamdulillah ya Om Covid ini membuat kami 100% Ibu, 100%. Tapi memang kalau yang kualitasnya bagus, ya kalau mau bilang ya 60% Ibu masih belum banyak. Kalau yang kualitasnya betul-betul bagus ya Bu. Ya. Kemudian yang kami mau bertanya ini Pak, yang tadi di tempat penjenengan kan ada sampai penilaian partisipasi gitu. Betul. Menarik sekali penilaian partisipasi lah yang itu kita belum lakukan. Jadi partisipasi ya kalau misalkan yang biasa kita lakukan kalau presentasi itu yang terlihat saja. Jadi proses kan kadang nggak kenilai begitu Bapak. Sehingga kalau dengan adanya tadi penilaian partisipasi bisa kenilai. Insya Allah Bu. Nah, Dan itu hanya ada kita di hanya SNDikti, memberi Bu. nilai plus. Betul. Jadi pada waktu presentasi baru betul. Harus ada nggih. Iya, itu Insya yang Allah, kurang. Bu, itu mestinya sangat berguna, Bu. Karena itu saya berharap nanti yang output COE ini, Bu Erna, harus ada itu. Kalau enggak dianggap kita tidak memakai MBKM. Betul. Dan tidak terlalu sulit, Bu. Enggak terlalu sulit. Ngawalinya mungkin yang sulit, Pak. Iya, Ibu. Jadi yang biasa itu kan hanya melihat presentasi saja. Ya, yang penting memang harus dibantu mahasiswa senior, Bu. Kalau dosennya sendiri ya sambat, Ibu. Kalau boleh tahu satu kelas kalau teman-teman yang perlu di pendidikan matematika berapa orang ya, Bu, mahasiswanya? Satu kelas gitu kira-kira rentangnya 40. Nah, 40. Yang paling sedikit? Iya, maksimum. Yang paling sedikit satu kelas paling sedikit 20 nggih Bu Anissa nggih. Paling sedikit kelas malam, kelas malam itu kelas malam itu ada yang 13. Oh ya. Itu ada yang 6. Kalau kelas malam memang sedikit Bapak. Ya, kalau itu tanpa mentor mungkin masih bisa, Bu. Kalau sudah 20 ke atas ya kasihan. Ya, dosennya pasti tidak mampu. Karena kalau kita sudah berani evaluasi partisipasi, evaluasi level belajar, kita harus sering kasih feedback, Bu. Dan tadi, kalau sudah bicara yang sangat sensitif seperti tadi, tidak perlu sebutkan nama, Bu. Tidak perlu. Ya, Ibu katakan kemarin ada mempengaruhi penilaian akhir ya, Pak. Loh, itu nilainya adalah pada partisipasi dia memasukkan nilai, memasukkan umpan balik, Bu. Bukan soal apa yang diisi, Bu. Nilai partisipasi yang katanya bahasanya kalau kami gamification adalah nyawa, Bu. Nyawa. Jadi kalau dia katakan ada evaluasi partisipasi, self reflection yang saya katakan dia berani mengevaluasi diri. Orang evaluasi diri itu kan sulit toh, Bu. Orang mau melihat saya ini kurang, kelemahan. Saya ini masih saya masih banyak dosanya. Itu kan sulit toh, Bu. Ya. Nah, inilah yang kita latih. Dan karena itu yang penting mau bahwa kemudian bujuk, Bu. Mungkin loh, Bu, membohongi itu mungkin loh. Dan membohongi kita jangan selalu seudon. Sengaja ini. Loh, ada yang membohongi tidak sengaja loh. Ya, dia kira dia ini baik, Ibu. Ya, tetapi sebenarnya loh 9 orang yang mengukur dalam kelompok dia bilang kurang baik, terus dia bilang dirinya baik. Loh kan sakit toh, Ibu. Nah, ini loh. Insya Allah mulai semester 1, 2 bisa ketahuan, Ibu. Nah, kalau sudah ketahuan semester 7, 8, yudisium ya apa? Ya. Nah, ini yang saya harapkan itu bisa mulai dikenali dan terutama di treatment. Kan ada penasihat akademik, ada pembimbing akademik, ada wali studi kan setiap mahasiswa itu. Nah, dosennya nanti bisa dapat raport dari dosen-dosen itu. Tetapi terutama yang fatal-fatal ya. Kalau yang terlalu fatal ya nggak perlu. Nambah kerjaan mana kuncoro Ibu Erna wis akeh kasih kerjaan iki kayak dosen wali. Tapi ya tadilah semoga amanah. Ya. Banyak pahalanya ladang amal. Yes, amin. Nggih. Matur nuwun Bapak. Sami-sami Bu Dia, semangat terus ya. Saya senang ini banyak Bu Nur sama Bu Dia.
Semangat semua. Nggih, sampun nggih Bapak Ibu untuk pertanyaannya sudah sangat banyak sekali. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menyusul nih Monggo. Bapak. Hati, Dari bahkan mungkin khususnya dari ya, prodi kami. ya, nggak usah dikompilasi, mau per dosen tanya, saya Nggih. tidak keberatan. Matur Yang nuwun, penting nggih. pokoknya mengenalkan diri dulu. Saya tadi peserta ini nggak nyambung ini sopo. Ya. Nggih. Terima kasih loh Mbak Anissa, makasih Bu Erna, makasih Bu Sri, makasih Bu Dekan, ya, yang telah mempercayakan saya untuk bicara meskipun saya ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Loh, Bapak kok enggak pede lagi, ya. Tapi artinya saya tentu orang hamba Allah yang tidak berguna dan terus mau belajar gitu aja kok, ya. Dan terus berusaha untuk bagi ilmu, semoga jadi amal saya gitu dan barokah buat banyak orang. Amin. Amin. Matur nuwun Bapak, ini Mbak Anissa. Sebelum memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa, mohon perkenan Bapak untuk melakukan foto bersama. Monggo dengan senang hati. Ya harus PJ, harus orang ini Mbak. Mau kalau PJ kayak gini repot. Ya. Sekarang Zoom ini absennya lewat sini. Oh, ini Bapak, untuk absensi ada di kolom chat. Saya juga absen ya? Oh, saya kira cuma peserta. Ya wis tak absen. Oh iya ya, terima kasih sudah diingatkan. Sebentar tak cari linknya sebelum Zoom-nya ditutup nih. Sebentar, linknya tadi saya lihat. Cuman saya pikir peserta. Oke, ketemu. Matur suwun sangat. Ini yang Bitly khusus saya ya. Oh, memang Bitly-nya lain ya. Itu sama. Ini yang materi. Sama Bapak, sama. Nanti di sebentar. Bitly-nya yang di presensi. Ya, Oke. Matur nuwun Mbak. Wes tak klik. Ya, semoga nyambung. Monggo Mbak, foto bersama. Silakan. Mohon untuk kameranya dihidupkan semuanya. Dinyalakan semuanya. Sudah siap? Bisa di apa-apa ya ini? Ini kurang Pak Eko, Pak Prayogo, Bu Rina, kamera Bu saya Elvira. tidak bisa, Bu Erna. Oh, kameranya Pak Eko tidak ya, bisa. Rusak. Ya, dan beberapa gadget tidak support. Harus di-upgrade gadgetnya itu kayaknya. Di proposalnya masuk loh Bu Erna. Bu Erna sing pusing ya ngajukan ke Ibu Dekan. Ya, proposalnya melebu. Ayo Pak Eko masuk no proposal. Ya. Mas Tantowi silakan dicekrikan. Cekrikan itu bahasa Indonesia. Ya, dicekrikan, Pak. Saya bantu Mbak Nisa. Oh, nggih, monggo Mas Eko. Ya. Hebat ya. Matur suwun, Mas Eko. 2, 3. Oke, sekali lagi. Dan lagi 1, 2, 3. Oke, sampun. Pakai senyum nggak Pak Ko? Dibalik masker nggak kelihatan. Tadi Bu Silviana pakai gini ya. Terima kasih sekali lagi. Matur nuwun Pak Fu. Sami-sami, matur nuwun kabeh ya. Kapan mampir WM loh ya, kalau sudah pandemi selesai. Bisa tak mampir Unipa juga. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin and meeting ya. Bapak. Terima kasih atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat sekali. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Syukron Maftu, SPD MPD. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Bu Anissa, suara saya sudah terdengar di sana? Sudah Bapak, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Syukron. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan workshop pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kuncoro itu memberikan wawasan kita dan bisa segera mengaplikasikan
dalam program COE ini. Mohon izin Bapak, akan saya pandu secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-Islam, saya persilakan berdoa sesuai ajaran masing-masing. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutairuna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma tawil umurana wa safih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari ab'adina waqti hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Syukron doanya. Sami-sami Bapak. Alhamdulillah, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semuanya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita khususnya tentang MBKM. Pepatah mengatakan, hiduplah seolah engkau mati esok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anissa, terima kasih Bu Erna, terima kasih Bu Dekan, terima kasih Bu Sri, terima kasih Bu Bapak semua, sungguh membahagiakan. Ya, selamat Pak Fu, ya, nanti semua kami sukses. repoti kembali nggih. Monggo Mbak Sri, wes siap. Pokoknya Mbak Sri biasa, saya baru WA 5 menit pasti sudah respon. Wah, antusias banget ini. Ya, terus banget. Ya, sampai jumpa Mbak Sri. Mbak Sri. Nomor Mbak Sri. Rahma, ya? Bapak panggilannya. Oke. Oh, Mbak Rahma. Ngono menengah balik tak panggil Sri diem ae. Soalnya namanya Dawa. Sri itu nama Mbak ibu Rahma. saya, Pak Fu. Oh, gitu Panggilannya kan. Bu Ya wes, Rahma. mari gini. WA-ne sampai tadi teman-teman tanya, Pak Kuncoro nyeluk berikan dia ya. Makasih koreksinya Mbak Dia. Ya, Mbak Dia panggil lagi Mbak Karunia. Ya. Oke, Mbak Anis ya, pasti nggak salah toh. Mbak Anissa nggak mungkin Mbak Di toh. Ya, matur nuwun sami-sami. Ya, saya mohon izin live karena saya jam 3 seperempat nggak bicara lagi. Ya, mari. Selamat berbuka puasa, Bapak. Ya, assalamualaikum semua lagi ya. Waalaikumsalam. Ya, salam hangat buat keluarga. Belum. Bu Dia matur Izin, nuwun nggih. nggih, Bu. Nggih. Nuwun. Ngikuti terus Bu. Nggih. Sambil disambi. Nggih. Monggo Bu, saya izin dulu. Nggih, Bu, monggo. Penuh saking ngombe, cuma mau